Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Wah, jawabannya macam-macam. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah minggu pagi ini. Saudara sudah siap? Yang siap lambaikan tanganmu. Haleluya. 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 Berapa banyak yang bersyukur bahwa kita masih bisa ada di ibadah pagi hari ini. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Jadi kami berangkat di perjalanan, tiba-tiba istri saya dapat WA, ada satu sahabat yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Istri saya kaget, wah dipanggil pulang gitu ya. Semua orang pasti pingin, semua orang pasti rindu, semua orang pasti memiliki satu hasrat ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau ditanya udah siap belum kalau dipanggil, jawabannya masing-masing. Karena kaget tadi, oh cepet banget udah dipanggil Tuhan, udah dipanggil pulang ya. Tapi hari ini kita dikasih kesempatan untuk masih bisa bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Coba tengok kanan kiri, coba tengok kanan kiri. Kasih salam dulu. Ya, suami istri coba tengok, kasih salam. Ya, kasih pelukan kalau suami istri. Jadi pagi hari ini kesempatan kita adalah masih berjumpa dengan saudara-saudara. Besok mungkin beda ya, berjumpa dengan Tuhan, bukan saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus bilang, kalau aku hidup itu adalah Kristus, aku mati itu adalah keuntungan. Nah, bolehkah kita semua punya iman yang sama? Kalau aku hidup adalah Kristus yang hidup. Tapi kalau aku mati, itulah keuntungan bagiku. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan. Pagi hari ini Tuhan bersama-sama berkumpul, beribadah Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Tapi juga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa segala sesuatu Kau jadikan baik dalam kehidupan kami. Kami ini orang-orang yang berdosa, penuh dengan kelemahan. Engkau yang selalu mengasihi kami, mengingatkan kami. Engkau rindu supaya kami dari hari lepas hari menjadi semakin dewasa, menjadi berkat, memberitakan Injil kebenaran, memenangkan jiwa-jiwa, dan juga memperbaiki kehidupan kami, membina keluarga kami Tuhan, mengutamakan pelayanan kami Tuhan, bekerja dengan sepenuh setulus hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan segala keadaan kami Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang letih, kami yang sakit, tetapi juga kami yang bersemangat, kami yang bergairah, kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan Kau menyatakan kuasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada ibadah kami pagi hari ini. Kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan di tengah-tengah kami, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami. Kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, kita bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, tadi pagi sempat mendung ya, mungkin hujan. Barangkali saudara udah pemanasan belum?
sudah menggerak-gerakkan tubuh ini yang diberikan oleh Tuhan selama kita hidup, sudah dilatih, sudah olahraga. Haleluya. Kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, aku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan ini sekali lagi. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sembah Dia. Mari sembah Dia. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Bila hati teras berat, tak seorang pun mengerti. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang kepada Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku melalui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di tangannya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di tangannya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Mujizat, mujizat terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. 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 Apakah saudara mengalami saat-saat yang berat? Apakah saudara tidak bisa berkata-kata tentang apa yang terjadi di dalam kehidupanmu?
Apakah saudara ragu-ragu? Apakah saudara khawatir? Apakah saudara mulai tawar hati? Kalau itu semua yang terjadi sekarang, itulah saat yang tepat saudara menyerahkan hidup saudara. Saudara sujud di altar Tuhan. Biarkan Tuhan yang ikut campur dalam setiap perkara. Dan Dia akan memberikan jalan keluar di dalam masalahmu, pergumulanmu, ketakutanmu, keraguan-raguanmu, kesedihanmu, bahkan kemarahanmu. Tuhan yang akan menyelesaikan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap dari kami yang sudah hadir Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Dengan segala keadaan kami tahu Engkau rindu Tuhan. Engkau rindu Tuhan untuk menjawab setiap masalah kami. Sebab itu Tuhan, izinkan kami menyerahkannya kepada Engkau. Segala beban kehidupan kami, apa yang kami sembunyikan Tuhan di tempat yang paling gelap, yang paling dalam, kami tahu Engkau bisa melihat ke situ Tuhan. Haleluya. Bicara Tuhan, pribadi lepas pribadi. Apa yang selama ini menjadi beban kami, apa yang kami takuti Tuhan, apa yang kami khawatirkan, apa yang membuat kami sedih, membuat kami marah, membuat kami bertanya-tanya di mana Engkau. Tuhan jawab Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau menjawab kami semua. Biar kami merasakan kelegaan daripada Engkau. Biar hidup kami Tuhan menjadi lebih baik, berguna. Biar kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Masa depan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kau yang pimpin Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber berkat kami Tuhan, sumber jawaban kami Tuhan. Haleluya. Saudara, apabila saudara sekarang menjadi apatis, saudara tidak mau melakukan apa-apa, bahkan pelayanan pun engkau sudah tinggalkan, Tuhan tetap menunggu engkau. Dia tetap mengasihi engkau, dan Dia tidak pernah membenci engkau. Dia rindu suaramu, Dia rindu pelayananmu, Dia rindu langkah kakimu, Dia rindu gairahmu, Dia rindu segala yang kau lakukan di masa-masa yang lalu untuk kembali kepada Tuhan. Dia dengan setia menunggu engkau. Waktunya belum selesai, waktunya belum berakhir, dan Dia selalu menunggu engkau. Kapan anakku kembali? Kapan engkau datang? Kapan engkau masuk ke dalam mezbah? Kapan engkau menyembah? Kapan engkau bergairah? Kapan engkau melayani? Kapan engkau memberi makan jiwa-jiwa yang kelaparan? Kapan engkau berdoa? Kapan engkau berpuasa kembali? Kapan engkau bangkit untuk bersama-sama dengan Tuhan menjadi lebih dari pemenang, menjadi pahlawan? Dia tetap menunggu engkau sampai dengan detik ini. Dan Dia berkata, kembalilah anakku, kembalilah anakku. Rasakan kembali sukacita daripada Tuhan di dalam kehidupanmu. Kau undang Dia kembali. Seberapa tawar dan pahit pun kehidupanmu, Tuhan bisa ubahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau berperkara Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menerima kasih dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih setia daripada Engkau, menghangatkan kembali roh kami yang sudah kering, mengairi kembali tanah yang sudah retak-retak, menjadikan kembali tanah itu subur dan siap untuk ditanam, siap untuk bertumbuh,
siap untuk berbuah, siap untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Bersama Yesus Saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. wah, iya. Kita mau sama-sama katakan itu ya. Ya. Tapi nggak usah terlalu panjang, ya. Cuma gini aja, bersama Yesus saya hidup berkemenangan. Amin saudara. Ayo kita katakan iman. 1, 2, 3. Bersama Yesus saya hidup berkemenangan. Sekali lagi, bersama Yesus saya hidup berkemenangan. Sekali lagi, bersama Yesus saya hidup berkemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau ada dalam pertandingan dan saudara sudah kebobolan 7-0, kalau sepak bola itu udah kalah banget, ya. Tetapi Tuhan bisa membalikkan keadaan. Amin. Tuhan bisa membalikkan keadaan 7-0 jadi kita malah menang. Amin saudara. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, gloria. Oh besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sekali lagi, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Yes. Hey ya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Jangan duduk saudara. Haleluya. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit. Pernahkah saudara menyadari? Haleluya, dalam sebuah penerbangan pesawat itu bisa ada di ketinggian 12.000 kaki. Di situ kalau saudara nengok ke jendela itu ada awan. Dan saudara kalau lihat di dalam deskripsi yang ada di layar monitor, itu suhunya adalah minus 50 derajat Celcius. Saudara kebayang kalau saudara dikeluarin di situ dinginnya kayak apa? Ya, lemari es itu freezernya mungkin minusnya cuma 10, ya 15. Tapi kalau saya lihat, wow, suhunya minus 50 derajat Celcius. Kebayang nggak saudara kalau saudara dikeluarin di situ? Ya, nggak sih langsung nggak bisa napas, ya karena ketinggiannya 12.000. Tetapi saudara naik lagi ke atas, ke lapisan yang lebih atas, suhunya tambah tinggi. Makin dekat ke matahari. Matahari itu 6.000 derajat Celcius. Air mendidih 100 derajat. Matahari 6.000 derajat. Besi meleleh mulai di mungkin 500 derajat Celcius. Saudara bisa kebayang ya, kalau 6.000 kayak apa panasnya. Ya, tetapi Tuhan menyatakan bahwa kasih Tuhan bisa melampaui segala hal yang kita bisa lihat dan rasakan. Sedingin-dinginnya, sepanas-panasnya, kasih Tuhan bisa menjangkau saudara. Jadi pujian tadi menyatakan jauh lebih tinggi dari langit. Artinya apa? Mau dingin, mau panas, kasih Tuhan tetap lebih besar. Ya, lebih dalam. Dalam tuh lebih gelap sekali. Ya, di kedalaman 10.000 kaki, saudara nggak bisa lihat apa-apa. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk di situ punya penerangan. Pernah lihat nggak ada ikan yang punya semacam lampu? Kenapa? Tuhan memperlengkapi ikan itu dengan semacam senter supaya ikan itu bisa lihat di kedalaman 10.000 kaki. Tapi pujian tadi bilang sampai dalam itu juga yang gelap banget kasih Tuhan melebihi.
Jadi pujian tadi kita boleh sama-sama renungkan. Tinggi, rendah, dalam, panas, dingin, gelap. Kasih Tuhan ada di situ. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kata-kata yang Kau ucapkan Tuhan adalah kehidupan yang bisa membangkitkan kami. Janji-Mu seperti fajar. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita bangkit berdiri saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak pernah dalam kasih-Mu.
Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji, menyembah namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau memelihara hidup kami. Bahkan Engkau memberikan hidup bagi kami sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat selalu kasih-Mu, perhatian-Mu Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, kami semua, agar kami mengerti, memahami, sehingga kami mudah untuk melakukannya dan membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Fokus Kristus bukan masalah. Fokus kepada Kristus bukan kepada masalah. Judulnya apa, Bapak Ibu? Amin. Dari judulnya sebenarnya kita udah tahu arah khotbahnya kemana ya. Jadi saya nggak usah berkhotbah ya Bapak Ibu ya. Dari firman Tuhan Matius 14 ayat 22 sampai 33. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bisa tolong diklik. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Elohim." Amin. Klik. Bapak Ibu Saudara, nats ini dilatar belakangi
bahwa murid-muridnya disuruh menyeberang oleh Yesus terlebih dahulu ke Genesaret. Di Bapak Ibu kalau lihat pasal ini ya, perikop ini, setelah itu Yesus dan murid-muridnya tiba di Genesaret. Di tengah perjalanan menuju Genesaret, perahu mereka dilanda angin sakal, sehingga mereka sangat ketakutan. Disinilah Yesus datang, berjalan di atas air untuk menolong mereka. Tapi karena mereka sangat ketakutan yang disebabkan angin sakal itu, mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Klik. Di sini murid-muridnya menunjukkan fokus mereka kepada masalah, tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka mengira Tuhan itu adalah hantu. Ya. Ditambah lagi ketika Petrus yang bimbang dan tidak fokus kepada Yesus, Petrus pun akhirnya hampir tenggelam. Ketakutan murid-muridnya, ketakutan yang disebabkan murid-muridnya berfokus kepada masalah. Murid-muridnya fokus kepada angin badai yang dialami oleh mereka. Sehingga walaupun mereka melihat Yesus, tetapi mereka tidak fokus melihat Yesus, tetapi mereka hanya fokus melihat angin itu. Sehingga Tuhan Yesus pun dikatakan seperti hantu. Dan Petrus pun demikian. Begitu Petrus melihat angin itu yang sangat kencang, beberapa langkah sebelumnya Petrus bisa berjalan di atas air, tetapi karena Petrus juga ragu, bimbang, ketakutan karena angin itu, Petrus pun tidak fokus lagi kepada Yesus. Petrus fokus kepada angin badai itu. Akhirnya Petrus pun hampir tenggelam. Untung ada Yesus yang menolong dia. Klik. Bapak Ibu, yang hendak ditekankan di sini melalui nats ini adalah cerita ini supaya murid-muridnya percaya dan fokus kepadanya, kepada Kristus. Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata supaya murid-muridnya fokus kepada Dia. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu angin sakal pun redalah. Klik. Saudara-saudara, tahun 2023 sebagai tahun badai oleh banyak ahli ekonomi. Hal ini ditandai banyak sekali gelombang PHK dari perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia, diikuti dengan banyaknya perusahaan startup yang gulung tikar. Tadi saya iseng-iseng lihat di Google ada 15 startup yang gulung tikar, yang mem-PHK karyawannya sampai ratusan ribu kalau di total. Belum lagi kita menghadapi sakit penyakit yang menyerang, persoalan ekonomi, masalah keluarga dan anak, dan lain sebagainya. Klik. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan melalui cerita ini, firman Tuhan hari ini, agar kita jangan fokus kepada masalah, karena itu bukanlah solusi yang terbaik. Tetapi Tuhan Yesus meminta agar kita lebih berfokus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Maka kata Yesus, "Aku ini, tenanglah. Aku ini Tuhan, jangan takut." Klik. Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam menghadapi badai masalah. Badai angin sakal pada masa itu, supaya fokus kepada Kristus,
bukan kepada masalah. Klik. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita pun menghadapi berbagai macam persoalan. Kita pun menghadapi berbagai macam masalah. Masalah yang kita hadapi berbagai macam, baik masalah ekonomi, keluarga, sakit penyakit, keuangan. Banyak masalah yang kita hadapi. Hari ini Tuhan pun mau mengajar kita melalui firman-Nya. Marilah kita fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah. Amin. Yang jadi pertanyaannya adalah, klik, bagaimana agar kita mampu fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah kita. Nah, ini yang mau jadi perenungan kita ya pagi hari ini. Supaya kita memahami cara ya agar kita mampu fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah kita. Nah, kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 3 cara. Ya, 3 cara agar kita mampu fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah kita. Cara yang pertama, dengan cara berseru kepada Tuhan. Fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada masalah, dengan cara berseru kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, Lukas 18 ayat 38 sampai 39. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Di sini diceritakan bahwa Yesus sedang menuju kota Yeriko. Yesus akan menjumpai seorang yang bernama Zakeus. Tetapi di pintu gerbang memasuki kota Yeriko, Yesus dikagetkan oleh teriakan seorang yang buta bernama Bartimeus. Yesus diiringi, disertai oleh banyak orang-orang yang menyertai dia selain dari murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju kota Yeriko, Yesus berhenti ketika mendengar ada teriakan memanggil namanya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saking kerasnya dia berteriak, saking kerasnya dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, banyak orang yang berada di depannya menegur dia, berisik, diam, katanya. Tetapi semakin ditegur, orang buta ini semakin berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kepada Yesus ia berseru, ia tidak tahu titik koordinat di mana Yesus berada. Apakah Yesus ada di depan, apakah Yesus ada di belakang, di samping kiri atau di samping kanan. Ia tidak tahu di mana Yesus berada. Ia hanya mendapat informasi bahwa Yesus sedang lewat di tempat itu. Karena orang tersebut tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pertolongannya, maka ia berteriak kepadanya. Ditambah lagi pula ia cacat dan tidak dapat menghampiri Yesus. Dia tidak tahu di mana Yesus, tapi dia tahu bahwa Yesus sedang lewat di depannya. Dia hanya fokus kepada Kristus. Dia hanya fokus kepada Yesus yang sedang lewat. Dia tidak fokus kepada orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ada orang-orang di sekelilingnya mengatakan dia diam. Tetapi Bartimeus, orang lumpuh itu, terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Dia tidak fokus kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia hanya fokus kepada Yesus. Dia mau memanfaatkan kesempatan Yesus lewat di situ untuk minta kesembuhan dari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun perlu berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Banyak masalah yang kita hadapi, maka makin kuatlah, makin kencanglah kita berseru kepada Tuhan. Karena kalau kita berfokus kepada orang-orang di sekitar kita, ya, kita akan jadi timbul jaim, jaga image. Tar gue dikira cengeng lagi. Tar dikira gue nggak gentle. Dikira gue bukan laki-laki. Apa tanggapan teman saya? Apa tanggapan saudara saya ketika saya berseru kepada Tuhan? Apa tanggapan istri saya? Apa tanggapan anak-anak saya? Kalau kita memperhatikan sekeliling, maka kita akan sulit fokus kepada Kristus melalui doa-doa kita. Seperti Bartimius ini, dia tidak fokus kepada orang-orang di sekelilingnya. Beda ya, yang dialami oleh murid-muridnya. Beda sekali, bertolak belakang. Murid-muridnya berfokus dia kepada situasi, suasana yang di sekelilingnya. Tetapi beda dengan Bartimius. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Tetap menaikkan doa kepada Tuhan. Tetap berteriak kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, Yesus itu punya tujuan, sasaran. Dia kalau menetapkan sesuatu kegiatan, program, ada tujuannya. Nah, di sini kita baca Yesus mau menuju kota Yeriko, mau menemui Zakeus. Bahkan Tuhan Yesus mengindahkan teriakan pertama dari orang lumpuh ini. Karena dia tahu bahwa tujuannya bukan menyembuhkan di daerah itu, tetapi dia ingin bertemu dengan Zakeus. Lukas 19 kalau Bapak Ibu baca selanjutnya. Tetapi karena ada orang yang berteriak, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon keajaibannya, memohon pemulihan dari Tuhan Yesus berhenti. Panggil orang itu, katanya. Ya, luar biasa. Klik. Orang buta tidak meminta kepada orang banyak untuk diantarkan kepada Yesus, karena orang banyak itu egois. Terbukti ketika orang banyak menegur dia. Tuhan Yesus mengajar agar kita belajar tidak terlalu berpengaruh oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah semua keadaan yang terlihat mustahil menjadi mungkin. Ya, situasi ekonomi global memang diprediksi akan terus memburuk, tetapi percayalah bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita di setiap musim hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia tidak memperhatikan lingkungan sekelilingnya. Dia masa bodoh dengan lingkungan sekelilingnya. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia terseok-seok datang kepada Yesus. Dia hanya fokus kepada Kristus yang akan menyembuhkannya. Maka dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
kita perlu Bapak Ibu menunjukkan seruan kita kepada Tuhan. Tangisan kita, doa kita kepada Tuhan. Sehingga kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Saya teringat dengan ayat Mazmur 123, ayat 1 sampai 4. Mungkin bisa bantu slide-nya ada, bisakah? Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Ini nyanyian ziarah Daud ya. Dia melayangkan matanya kepada Tuhan, memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Elohim kita, sampai Ia mengasihani kita. Daud di sini mengarahkan perhatiannya, fokusnya. Dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Elohim kita, sampai Ia mengasihani kita. Bapak Ibu tahu cerita tentang seorang janda yang meminta keadilan kepada hakim yang lalim. Sampai dia berkata, kalau terus-menerus begini, hati saya akan mengabulkan apa yang diminta oleh janda ini. Karena dia terus-menerus meminta kepada Tuhan. Minta kepada hakim itu. Tuhan mengambil perumpamaan itu supaya kita berdoa terus-menerus. Menaikkan doa-doa kita, seruan kita kepada Tuhan. Kita berfokus kepada Kristus melalui doa-doa kita. Kita tidak lagi berfokus kepada masalah kita, tetapi kita berfokus kepada Kristus melalui seruan dan doa-doa kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita mampu fokus kepada Kristus bukan kepada masalah. Yang kedua, kita fokus kepada Kristus bukan kepada masalah dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Bahkan jemaat Filipi ini disebut jemaat sukacita. Karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh jemaat Filipi ini. Tetapi di samping jemaat Filipi ini mendatangkan sukacita, ternyata di tengah-tengah jemaat Filipi ini banyak kekhawatiran yang mereka hadapi sebagai umat Kristen. Maka di sini Rasul Paulus menasehatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau engkau fokus kepada masalah, maka akan banyak timbul kekhawatiran dalam hidupmu. Maka di sini Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat Filipi dan hari ini kepada kita semua, janganlah khawatir.
Jangan kita berfokus kepada masalah. Fokus kepada masalah akan menimbulkan kekhawatiran. Klik. Fokus kepada masalah menyebabkan kita mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran menghasilkan ketakutan dan kebersungutan. Habis ketakutan, habis sungut-sungut, habis itu stres, depresi, stroke, selesai. Disebabkan karena kekhawatiran. Ini saya definisikan kekhawatiran itu adalah ketika kecemasan kita tidak dikendalikan dapat berubah menjadi kekhawatiran. Kalau orang yang cemas itu biasa. Cemas misalnya anaknya belum pulang-pulang seperti dengan waktu yang ditentukan cemas. Itu sifatnya sekejap, sementara. Tetapi kalau terus-menerus kecemasan itu tidak dapat dikendalikan, maka dia akan berubah menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu menjaga. Tidak percaya Tuhan itu mengasihi. Tidak percaya Tuhan itu mengampuni. Tidak percaya Tuhan itu mengendalikan. Itulah kekhawatiran. Janji firman Tuhan sudah sedemikian rupa kita dengar, kita baca, bahkan kita bikin pendalaman Alkitab dan lain-lain sebagainya. Tetapi seringkali kekhawatiran itu meliputi kita, menguasai kita. Kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak percaya lagi Tuhan itu menjaga kita. Tidak percaya lagi Tuhan itu mengasihi kita. Tidak percaya lagi Tuhan itu mengampuni. Tidak percaya lagi Tuhan itu mengendalikan kita. Maka kata Tuhan, janganlah kamu khawatir. Naikkan ucapan syukur ketika kita mengalami kekhawatiran kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam bersyukur ada kekuatan yang baru yang kita akan dapatkan. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Tadi udah disinggung oleh Bapak Cecep. Banyak hal. Maka kata Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia akan memelihara engkau. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Tapi hati-hati kalau engkau tidak khawatir, ayat sesudahnya berkata, singa siap berkeliling, mengaum-ngaum, mau menerkam kita. Coba kita lihat ya sebentar, kayaknya ada yang gak percaya saya ngomong begitu. Nampaknya karena kita kurang baca Alkitab ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 2 Petrus. Yang kurang baca Alkitab saya ternyata. Tunggu sebentar ya. Oh iya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah ini kalau kita nggak khawatir, ingat ayat selanjutnya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita fokus kepada masalah menyebabkan kita khawatir. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka singa akan mengaum-ngaum menelan kita. Ini bisa saja jadi penyakit, ya, bisa saja menyebabkan kita kegagalan terus-menerus karena kita khawatir. Bisa saja menyebabkan kita mengalami tambah banyak masalah. Itu ibarat singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelan. Artinya orang-orang yang tidak
mau bersyukur di dalam kehidupannya. Orang Israel jadi contoh besar ya buat kita. Orang Israel ditolong oleh Tuhan. Baru saja bangsa Israel dilepaskan dari orang Mesir. Setelah itu dia masuk ke dalam wilayah di mana dia tidak dapat menemui air yang baik, bersungut-sungut. Padahal dia baru melihat, orang Israel ini baru melihat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan secara supranatural nyata-nyata kelihatan di dalam diri orang Israel. Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api. Itu nyata-nyata loh di depan dan di belakang. Ya. Tiang awan di depan, malam tiang api di belakang. Saya baru berapa hari yang lalu ngelihat entah itu benar atau enggak ya. Di TikTok orang lagi mengadakan KKR. Ya, ternyata kelihatan ada manifestasi Tuhan, katanya ya. Ada tiang api di tengah KKR itu. Wah. Ya. Itu luar biasa menurut mereka yang melihat itu. Orang Israel tiap hari lihat itu. Nyata gitu, ada Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika mereka mengalami pertolongan, habis mengalami pertolongan, mereka lupa bahwa pertolongan itu karena Tuhan. Mereka marah-marah lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Ditolong lagi sama Tuhan, mereka lupa lagi. Terus menerus, sampai mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan sebenarnya ingin bangsa Israel ini tidak lagi bersungut-sungut, maka Tuhan ajak mereka tuh berputar-putar. Sampai mereka tidak lagi bersungut-sungut, mereka Tuhan persiapkan masuk ke Kanaan. Jangan ketika kita berfokus kepada masalah, kita seringkali bersungut-sungut. Langsung sadar, wah saya nggak boleh bersungut-sungut nih. Saya suka bersungut-sungut. Sering kan bersungut-sungut, ini ada istri saya. Nggak mau bohong, saya ada istri saya nih. Tapi saya harus sadar, saya kayak bangsa Israel nih. Kalau saya bersungut-sungut, pikiran saya nih, wah saya akan terus berputar-putar di dalam masalah saya. Saya harus putuskan untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala masalah kita. Bersyukur kepada Tuhan membuat kita fokus kepada Tuhan, kepada Kristus. Karena di dalam bersyukur kita menyadari kasih setia Tuhan. Di dalam bersyukur kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam bersyukur kita meyakini akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tidak akan lagi ada kekhawatiran yang menghantui kita, mengendalikan kita. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita berfokus kepada Kristus, bukan kepada masalah. Amin. Mari bersyukur Bapak Ibu. Cara saya mengurai khotbah ini sederhana, berdoa, bersyukur, ya, nggak usah susah-susah gitu ya. Kita cukup dengan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Maka kita bisa fokus kepada Kristus. Kadang kan kita marah-marah kepada anak kita. Kita bersungut-sungut. Ya. Kita bersyukur masih punya anak. Yang lain gak punya anak, dia nangis-nangis. Ya. Kadang mereka tuh kalau ketemu sama kami, enak ya, seneng ya, udah punya anak 3 lagi. Ya. Itu ada penghiburan buat kami juga begitu. Padahal ngurus anak setengah hidup ya.
Udah yang namanya ibadah, waduh pagi-pagi seperti suara halilintar. Tapi bersyukur masih ada keributan begitu ya. Bayangin kalau rumah nggak ada keributan. Saya pernah, anak-anak saya sama istri masih di kampung, saya di rumah sendiri. Alangkah hampanya hidup ini. Ya Pak Temi. Tidur biasa ada yang dicium, enggak ada. Itu 2 minggu lebih di kampung. Masih kangen sama mamanya. Makanya saya duluan pulang begitu ya. Hidup ini harus kita jalani dengan ucapan syukur, udah syukuri. Ya. Kalau udah ngambil rapot deg-degan. Aduh, anak saya gimana ya? Ketika lumayan gitu nilainya, ya. Sekolah Gamaliel itu standar nilainya tinggi. C itu 83 masih C. Ya Maya, 83 masih C, 85 baru B. Nah anak saya 84, 83, masih bagus ya. Kalau di kampus udah B itu, ya. Ini C, waduh. Tapi bersyukur, sebenarnya nilainya bagus, masih 80 gitu, walaupun C gitu ya. Pak anaknya turun Pak nilainya kemarin B, tapi saya lihat 80 Bu, 83, ikutin standar saya kalau di kampus gitu kan. Masih B kalau di kampus. Wah, bersyukur ya, masih bisa dilewati, khusus untuk anak saya yang nomor 2 itu ya. Bersyukur, kita mesti banyak bersyukur, maka kita akan bisa lebih fokus kepada Kristus. Kalau kita bersungut-sungut, tidak akan bisa menyelesaikan, malah membuat kita tambah pusing. Pusing jadinya ya. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita bisa fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah. Yang ketiga, yang terakhir. Saat kita bersyukur, coba kita baca dulu ya, sayang kalau nggak dibaca ya. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur. Ya, jadi doa kita jangan hanya minta-minta. Doanya hanya isinya syukur Tuhan, syukur gitu aja. Ada yang kejeblos God, syukurin. Bukan gitu ya. Syukur terus. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih, bersyukur. Ya, rasa syukur kita itu juga menjadi ungkapan iman kita bahwa Dia sanggup memelihara kita. Ya. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat berdoa dengan bersyukur adalah damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memenuhi kita. Wah, Bapak Ibu udah mengalami deh. Kalau kita bersyukur damai banget. Ya. Walaupun nggak ada pemasukan, ya, kadang kan nggak ada pemasukan ya orang-orang yang berusaha atau yang bekerja. Tapi kalau kita bersyukur, waduh, damai banget. Dah, bersyukur aja. Maka Dia akan menjawab segala pergumulan kita dan memelihara kita. Yang terakhir, dengan beriman kepada Tuhan. Setelah kita berseru, berdoa kepada Tuhan, lalu kita bersyukur kepada Tuhan, selanjutnya adalah fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah, dengan beriman kepada Tuhan. Matius 9 ayat 22 sampai 23, ini ayat yang tadi saya singgung. Matius 9 ayat 22 sampai 23.
Tapi Yesus berpaling dengan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat, ini cerita tentang anak kepala rumah ibadat perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Ini beda ya, kasusnya beda dengan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Tetapi imannya sama, ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena di ayat 21 dikatakan, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ya. Ini luar biasa, imannya luar biasa. Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang disembuhkan, "Besarlah imanmu, maka engkau akan sembuh. Besarlah imanmu, imanmu yang telah menyembuhkan engkau, imanmu yang telah menyelamatkan engkau." Selalu Tuhan katakan iman yang menjadi ukuran, ya. Orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Beda dengan murid-muridnya. Tuhan seringkali menegur, bahkan marah kepada murid-muridnya. "Mengapa engkau orang yang kurang percaya, orang yang kurang beriman?" Bahkan dalam kitab Markus, Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan murid-muridnya itu bodoh. Karena murid-muridnya selalu mempraktekkan ketidakberimanan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Maka Tuhan seringkali marah kepada murid-muridnya. Karena iman itu akan membuat kita fokus kepada Kristus. Iman akan membuat kita tidak lagi fokus kepada masalah, tetapi iman membuat kita fokus kepada Kristus. Dua jenis orang yang kita temui ketika kita minta bantuan. Orang itu mau, tetapi tidak mampu. Ya. Yang kedua, orang itu tidak mampu, tapi tidak mau. Orang itu mampu, tapi tidak mau. Itu dua jenis orang yang kita temui kalau ketika kita minta bantuan. Tidak mau karena tidak mampu, mau, ayo, tidak mampu, tapi mau. Mau tapi tidak mampu. Mau dia membantu tetapi tidak mampu. Iya. Tetapi kita punya Tuhan yang mau sekaligus mampu. Ya. Maka kita beriman kepada Tuhan yang mau dan Tuhan yang mampu menolong kita. Jangan kita beriman mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada dua jenis itu. Tuhan yang mau dan mampu itu kita imani. Kita beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Saya bacakan lagi ya, satu ayat yang ada pernyataan yang luar biasa. Tadi saya foto ya. Bila seseorang hanya berseru dan bercerita kepada Yesus,
tanpa beriman kepadanya, berarti orang tersebut baru sekedar menjadikan Yesus sebagai sahabat untuk berkeluh kesah, namun tidak menjadikannya sebagai Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Ini kalau orang hanya berseru, berdoa, bercerita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu hanya orang yang di sini menjadikan Yesus sebagai sahabat saja. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menjadikan Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun kehidupan kita, mari kita fokus kepada Kristus, bukan kepada masalah. Dengan cara yang pertama tadi apa? Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu yang tadi, Sujud di Altarnya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, bila hati terasa berat, datang kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Terima kasih Tuhan Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala
beban. Mari datang kepada Tuhan, mari angkat tangan kita di altarnya. Kami bawa hidup kami, bawa hidup. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang. Sujud di altarnya, sujud di. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berseru Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi berbagai masalah, agar kami berfokus kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Cek. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ada hal yang menarik kalau diperhatikan, bahwa ada waktu di mana murid-murid tidak percaya, ragu-ragu,
Padahal mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata ada juga orang yang tidak kenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tapi juga bisa langsung percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan sampai bingung ya. Ada orang kayak gini ya. Waktu kepala prajurit bilang, Tuhan gak usah datang ke rumah, Tuhan ngomong aja. Tapi Petrus udah dipegang, nyemplung lagi gitu. Karena tiba-tiba imannya dia runtuh. Tuhan, ya Petrus mungkin beratnya kayak siapa ya? Kayak siapa? Kayak Petrus, kalau saya ngebayangin Petrus orangnya gede ya. Minimal kayak ini nih, ya marumba kali ya. Ya kan, gimana tuh melangkah di air ya nyemplung ya, pasti nggak ngambang lah. Tapi waktu Tuhan pegang dia sebetulnya udah ngambang gitu ya. Tapi dia diangkat lagi, ya seberat marumba itu bisa ngambang di air ya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daulat yang sudah menguraikan bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, jangan kayak murid-murid tiap hari sudah sama Tuhan. Tiap hari sudah ngelihat mujizat. Orang Israel tiap hari sudah ada tiang awan, tiang api. Ya, tapi begitu ngelihat masalah lupa. Haleluya. Semoga ini menjadi berkat ya, dan pasti jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Daulat bersama dengan anaknya yang rame. Yang tadi bilangnya rame 3 orang, anak saya juga 3 ya. Emang punya anak 3 rame. Apalagi masih kecil-kecil ya, rame, ada yang nangis, ada yang kejepit, ada yang tuh istrinya aja ketawa tuh istrinya. Ada yang wah satu nangis di sana, satu di sana, satu di sana gitu ya. Ya tapi that's life ya. Kita seneng gitu ya punya anak yang rame kayak gitu ya. Bro Tony juga anaknya 3 tuh, rame pasti. Sekarang sepi, anak saya udah gede. 1 kuliah, 1 SMA, 1 masih ada. 1 lagi nih yang si kecil nih, masih ada rame-ramenya lah ya. Kalau yang udah gede diajak pergi, aku ada janji sama teman, aku ada janji sama ini, aku ada udah. Nanti Bang Daulat akan merasakan itu, bagaimana yang rame jadi sepi. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Para pelayannya dipersilahkan. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberi benih kepada kami supaya kami boleh menabur. Kami menabur, kami percaya Tuhan memberkati dan kami akan menuai. Kami menuai dan kami akan mendapat benih lagi untuk menabur. Demikianlah siklus berkat di dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu Tuhan, berkatilah apa yang kami tabur ini Tuhan, supaya menjadi perluasan kerajaan Engkau dan juga sebagai pertumbuhan iman kami orang-orang percaya, bahwa Tuhan sudah berjanji Engkau memberkati kami dari sejak kami dilahirkan sampai kami kembali pulang kepada Engkau. Hidup kami tidak pernah berkekurangan. Dan kami pertaruhkan iman kami di dalam Engkau saja, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam doa penutup dan doa berkat. Saya serahkan pada hambanya. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami bersatu hati mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati pada kami dari awal hingga selesainya. Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian yang dalam pelayanan ini. Tuhan, apa yang dapat mereka persembahkan, biar seperti moto pelayanan kami bersama-sama di GPI Cipunar ini, agar kami memberikan servis yang excellent. Tuhan, Engkau menyempurnakan dan memberkatinya, agar apa yang kami dapat kerjakan, Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi, sehingga kami yang kuat kami yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan, yang Tuhan mungkin imannya mengalami kemundur dibangkitkan kembali untuk percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan sidang jemaat-Mu. Kami percaya tidak kebetulan firman-Mu datang untuk disampaikan kepada kami semua, yang saat ini mungkin mereka sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, tantangan hidup, pencobaan. Tuhan, biar firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, agar kami percaya, agar kami mengandalkan Engkau, agar kami berharap kepadamu. Karena itu Tuhan, yang mungkin mereka sedang berseru-seru, biar mereka Tuhan tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Mereka Tuhan, sekalipun menghadapi pergumulan yang berat, mereka tetap untuk bersyukur menghadapi kenyataan. Kami percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan akan nyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, karena itu setiap keterlibatan iblis dan roh-roh jahatnya yang ingin menindis, yang ingin Tuhan menggocok mereka, dalam nama Yesus, nyah keluar dari kehidupan mereka, keluar dari rumah tangga mereka, dan biar damai sejahtera Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami doakan Tuhan, sidang jemaat-Mu yang tidak dapat hadir, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Biar pada minggu yang akan datang, mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, Bapak Gembala yang tidak ada di tempat, yang ada di pelayanan lain, di wilayah lain. Tuhan, Engkau menyertai beliau, menyertai pelayanannya. Juga Tuhan memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan.
Kami mempercayakan hidup kami, keluarga kami masing-masing untuk hari-hari minggu-minggu ke depan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar pemeliharaan-Mu yang sempurna itu Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh semakin memahami, semakin mengerti, semakin merasakan begitu nyata kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika berangkat, Tuhan juga sertai kami dalam perjalanan pulang dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus diri kami semua dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan permai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.